Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita luangkan waktu sejenak mendengarkan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, lanjutan hadis yang kemarin. Sekarang wa amal muhlikat, 3 perkara yang bisa menyelakakan atau membawa kehancuran. Fasuhun syadidun, yaitu pelit yang sangat. Apa pelit yang sangat ini? Ada orang tuh pelit, tapi ini pelitnya kebangetan. Apa bahasa Sundanya? Hah? Keket-kekene. Pokoknya ini pelitnya tuh nggak ketulungan, sangat-sangat pelit. Bukhlu syadidun, sampai namanya betul-betul bakhil. Fala yu'addi ma'alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi, dia tidak menunaikan haknya Allah dan tidak menunaikan hak sesama manusia. Jangankan orang lain, untuk anak dan istrinya itu suruh makan nasi sama kerupuk. Banget pelitnya. Kebayang nggak orang seperti ini? Ya, anak istri suruh makan nasi sama kerupuk. Nah, nasi udah alhamdulillah sama kerupuk. Orang lain mah nggak dapat nasi, kamu tuh alhamdulillah nikmatin itu. Itu namanya sangkin pelitnya. Apalagi ada keinginan ingin beli motor ninja, ya, sampai berusaha makan seirit-iritnya. Anak istri dikasih makan nasi sama garam, ya, akhirnya motornya tertunai, anak istrinya pada sakit semua. Kenapa? Kurang gizi. Ini gara-gara apa nih? Nah itu gara-gara nih, saking pelitnya itu membawa kehancuran. Pelit itu boleh, memang bakhil itu nanti diterangkan memang bawaan, tapi jangan sampai dituruti, ya. Maka dalam riwayat fasuhun muta'an, yaitu bakhil yang dituruti, Jadi yaitu tadi ada keinginan sampai segitunya. Anak istri suruh makan nasi sama garam. Kalau kerupuk masih mahal 5.000. Kalau garam berapa? 5.000 bisa 2 minggu. Itu benar-benar suami paling pelit ini. Dan ini ada. Dan ini terjadi gitu. Jadi saking pelitnya itu ya, apalagi ada keinginan, itu sampai ya lebih parah lagi dari itu. Fasuhu muta, bakhil yang dituruti. Dalam riwayat hadis ini bakhil yang diruti.
Al-bukhlu yuti'uhul insan, artinya bakhil yang diikuti atau dituruti oleh manusia. Amma law kana al-bukhlu mawjudan, adapun andaikan bakhil yang ada fi nafsi di dalam hati, ghairu muta'in, yang tidak dituruti, fala yakunu muhlikan, maka tidak akan membawa kehancuran. Jadi kalau bakhil yang tidak dituruti, maksudnya kita jangan mengikuti sifat bakhil kita, maka bakhil yang ada ini tidak akan membahayakan diri kita. Li'annahu, karena sesungguhnya sifat bakhil min sifatil lazimah di nafsi, adalah memang sifat yang sudah lazim di nafsi pada hati seseorang. Jadi memang bakhil itu kadang bawaan. Sejak kecil, sejak lahir itu pelit itu bawaan. Dipinjam mobil-mobilannya nggak boleh, betul nggak? Ada anak tuh memang bawaan. Dipinjam diminta makanannya nggak boleh. Sampai sudah gede dipinjam motornya nggak boleh. Oh dipinjam utang duitnya nggak boleh. Ini bawaan sejak kecil. Namun ketika dia mondok di pesantren, mengkaji ilmu tasawuf, langsung dia berubah. Yang tadinya pelit langsung berubah jadi dermawan. Ya, makanya di sini bakhil yang membahayakan, bakhil yang dituruti. Ada keinginan, ya tadi itu pengen motor ninja, sampai anak istri disuruh makan nasi sama garam. Akhirnya ninjanya dapat, anak istri sakit karena kurang gizi. Akhirnya ya ninja lagi dijual duit untuk biaya pengobatan. Ternyata sakitnya juga nggak kunjung sembuh. Akhirnya utang. Utang nggak kebayar. Rumahnya akhirnya dijual. Rumah sudah dijual, anak istri juga belum sembuh. Apa ini? Nah itulah namanya. Awalnya gara-gara terlalu pelit, akhirnya membawa kehancuran. Masya Allah. Ini nasihat baginda Nabi ini, jangan sampai kita nih pelit itu dituruti. Maksudnya pelit yang dituruti. Kalau memang bawaan sejak kecil, itu bisa berubah dengan dia mengkaji, belajar kitab tasawuf, pentingnya orang saling berbagi. Akhirnya dia berubah menjadi sifat dermawan. Ya tadi itu anak kecil tuh bawaan tuh memang adat anak kecil, memang jangankan minjem ya, nyentuh aja nggak boleh. Cuma nyentuh mainannya nggak boleh. Memang pelit, bawahnya itu pelit. Tapi begitu dewasa, yang pelit itu berubah setelah dia belajar ilmu. Nah ini namanya pelit yang tidak membawa kehancuran. Jadi memang pelit itu lazim. Dia sudah memang sejak lahir. Setiap orang tuh punya, ya ada rasa pelit tuh ada sedikit, betul nggak? Ya kalau nggak pelit harta, pelit waktu, apalagi di akhir zaman, mazada zaman ila siddah, zaman hari itu tambah berat dan manusia tambah bakhil. Kenapa tambah bakhil? Yaitu memang manusiawi. Di saat ekonomi semakin sulit, orang tuh mau berbagi mikir, betul nggak? Karena memikirkan masa depan nih, kalau saya berbagi nanti gimana nih? Akan tetapi ketika dia mulai belajar, sering mendengar hadis-hadis tentang pentingnya keutamaan berbagi, akhirnya dia pun ya mau berbagi. Tapi kalau timbul di hatinya sifat bakhil itu memang wajar, namanya manusiawi. Ya, tapi yang penting jangan dituruti. Bakhil itu jangan dituruti, karena sifat bakhil yang dituruti itulah yang akan membawa kehancuran. Jadi wajarlah ya di hati kecil kita, istilahnya menahan sedikit harta kita untuk berbagi itu dengan zaman sekarang semakin sulit, betul ya? Ya jadi dipikir-pikir juga, ini wajar, manusiawi. Ya, manusiawi. Oke lah. Nanti mudah-mudahan kalau ada rezekinya saya mau berbagi
ya, itu manusiawi. Tapi jangan sampai terlalu pelit banget. Masukkan kain celeng asyukur aja nggak pernah. Nah, ini namanya terlalu. Tapi ngerokok satu bungkus. Nah, ini kacidak-cidak teing. Ya, pelitnya nggak ketulungan namanya. Yang kedua, kata Nabi, yang bisa membawa kehancuran adalah wahawa muttabaun, hawa nafsu yang dituruti. Tadi bakhil yang dituruti, yang sekarang hawa nafsu yang dituruti. Bi ayat tabi'a ma ya'muruhu bihi hawahu, yaitu dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini memang inginnya tuh yang enak-enak, yang buruk-buruk, ya. Taklim, bisa tidur itu kan enak, iya. Tidur ketika taklim itu enak nggak? Enak. Orang bisa tidur ketika taklim tuh ya memang sakinah, namanya ketenangan. Namanya ketenangan. Tapi jangan dituruti, jangan dituruti. Kalau dituruti akan menjadi kebiasaan. Makanya tidur habis subuh tuh paling enak. Ya paling enak-enaknya tidur ya habis subuh. Tapi jangan dituruti, itu nafsu. Karena tidur habis subuh menyebabkan kefakiran. Maka dilawan, jangan dituruti, justru dilawan. Kebanyakan orang berhasil karena melawan hawa nafsunya. Orang menjadi kekasih-kekasih Allah itu karena mereka melawan hawa nafsunya. Mau bersusah payah, siangnya puasa, malam ibadah semalam suntuk, akhirnya punya derajat menjadi kekasih Allah. Sampai kiai-kiai dulu tuh di Madiun itu kalau zikir itu di atas balong, pakai papan, satu papan dibentangkan, kemudian dia zikir di atas balong. Kalau dia ngantuk kejebur, nanti dia zikir lagi, ganti baju, ngantuk, kejebur, sampai berkali-kali akhirnya mendapatkan nikmatnya di dalam zikir. Jadi kalau bawaan kita nih zikir suka ngantuan, siapkan kopi, kopi nggak mempan, pakai remason, ya, diolesin di pinggir matanya. Kok masih merem, diolesin di matanya. Kok masih merem juga, wah ini bukan manusia ini. Pakai rokok, berarti pakai rokok ini biar panas. Itu bikin kapok, namanya bikin kapok. Saya lihat santri-santri itu di pondok seperti itu. Jadi sampingnya itu pecut, sampingnya pecut. Jadi kalau mau tolak kitab malam-malam, karena memang santri itu dari pagi sampai pagi lagi itu full programnya. Jadi pecut itu di sampingnya. Kalau sekiranya ngantuk, mecut dirinya, ya bikin kapok. Biar hawa nafsu itu tidak dituruti. Sebab kalau nanti dituruti ya akhirnya kebiasaan suka tidur. Nah, ini kalau menuruti hawa nafsu. Maka kalau kita nih selalu mengikuti apa nafsu kita, justru akan membawa kehancuran. Kemudian yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu membanggakan diri, merasa dirinya paling hebat, dirinya paling pintar, dirinya paling serba bisa. Orang seperti ini justru akan membawa kehancuran. Nadarahu ilaiha bi'ainil kamal, yaitu dengan melihat dirinya dengan mata yang sempurna, ma'anisyani nikmatillahi ta'ala, serta lupa akan nikmat Allah, wa ma'al amni min zawaliha, dan sampai merasa aman dari hilangnya nikmat Allah. Dia nggak sadar bahwa orang dikasih ganteng, ya dia bangga dengan ketampanannya. Kalau nanti ketampanannya suatu saat akan hilang, pasti ya makin tua.
Yang wanita juga sama. Kadang orang itu kan bangga diri karena kecantikannya, sengaja diperlihatkan wajahnya, ya. Tapi ketahuilah bahwa itu suatu saat kecantikan itu akan pudar. Ya, cinta suami kepada istri sudah mulai berkurang karena produk-produk yang baru makin berdatangan. Produk lama, makanya ya orang tuh nggak boleh bangga diri, ya harus sadar diri kalau kita ini ya manusia baik tampan maupun cantik itu semuanya akan pudar. Kalau sudah keriput ya udah, ya begitu juga dalam hal masalah harta, kita jangan sampai bangga diri dengan harta kita, karena harta itu bisa dihilangkan oleh Allah dengan waktu yang sekejap. Maka kalau kita kaya, jangan merasa bangga sampai berjalan nggak negur sama tetangga, ya kaki agak dijinjit sedikit, lewat ada ustadznya nggak mau negur. Nah ini Masya Allah, ini namanya bangga diri. Padahal namanya kekayaan itu suatu saat bisa hilang dengan waktu sekejap. Maka kita belajar dari sekitar kita. Berapa banyak orang yang sukses dalam usahanya pada akhirnya jatuh. Sehingga anak-anaknya sampai ngontrak, cucunya tidak menikmati dulu kakeknya pernah kaya. Ini karena bangga diri. Ya, maka ini hati-hati. Baik kita memiliki wajah yang tampan ataupun cantik, memiliki harta yang banyak, jangan sampai bangga diri karena semuanya itu bisa hilang dalam waktu sekejap. Ya, pokoknya biasa saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 perkara dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini selamat daripada kehancuran. Ya, yang pertama apa? Jangan terlalu pelit. Pelit itu memang sudah lazim bawaan sejak kecil. Sedikit banyak kita ini masih ada rasa pelitnya, betul nggak? Ya nggak mungkin kalau ada orang datang ke kita, Pak, saya minta duitnya semua yang Bapak miliki. Ya nggak mungkin dikasih semua, betul nggak? Beda dengan Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan itu cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berpakaian yang mahal-mahal, memang sengaja biar orang tuh tahu kalau dia itu orang kaya, sehingga orang tuh mau datang minta tolong, kemudian ada yang mau pinjam uang, sengaja. Kalau Sayyidina Hasan itu sengaja berpakaian yang mewah-mewah biar orang tuh tahu kalau beliau itu adalah orang benghar, sehingga orang datang minta tolong. Nah ini sehingga suatu ketika ada orang tuh datang minta pertolongan, maka Sayyidina Hasan langsung merintahkan pembantunya, wahai pelayan, ada nggak harta di kamar kita? Ada, kasihkan semua. Masya Allah, ini sifatnya Sayyidina Hasan. Tapi memang ditakdirkan jadi orang kaya. Sayyidina Hasan tuh nggak pernah sepi atau nggak pernah kosong daripada harta. Ini nggak semua orang bisa ya, nggak semua orang bisa datang kemudian makanan atau harta dikasihkan semua, ini nggak bisa. Ini berat, tingkatan tinggi nih. Seperti seorang sahabat memiliki makanan, yang makanan itu hanya jatah untuk anaknya. Begitu datang tamu, Masya Allah, maka anaknya itu oleh ayahnya suruh tidur, ya suruh tidur. Setelah anaknya tidur, tamu itu dihidangkan makanan, kemudian matikan lampu biar tamunya mengira kalau tuan rumah juga ikut makan, padahal yang makan cuma siapa? Tamunya. Dan itu pun makanan jatah anaknya loh ditidurkan. Masya Allah, ini udah tingkatan tinggi ya, tingkatan sahabat, namanya athar. Ya athar itu ya memang utamakan orang lain daripada dirinya. Ini sulit ditiru. Memang dasar, memang orang-orang calon-calon ahli surga
beda. Ya, sampai baginda Nabi juga beliau sering utang. Utang itu memang sunnah. Ya, utang itu sunnah. Sehingga Nabi mengatakan innallaha ma'adain, Allah bersama orang yang punya utang. Maksudnya apa? Orang yang punya utang itu doanya mustajabah. Doanya mustajabah. Cuma kenapa ada orang utang kok nggak kelar-kelar utangnya? Biasanya nggak niat bayar. Nggak niat bayar. Padahal kalau niat bayar tuh bisa. Utangnya ada berapa? Ada 10 juta. Biasa dia makan itu lauknya apa? Lauknya ayam, daging, terus ikan. Oh, berarti kalau dia makan ayam, daging, ikan, maka dikurangi, minimal 1 dikurangi. Nah, biasa uang yang dia beli daging itu di stop dulu, dilarikan, dimasukkan ke celengan. Dalam waktu setahun paling tidak bisa mengurangi utang. Nah, orang seperti inilah yang akan dibantu oleh Allah. Kalau kita kan bayar utang nunggu apa? Nunggu ayah. Nah, nunggu ayah. Sudah ayah lebah. Karena pas ada kita juga butuh. Nah, ini. Padahal ya orang punya utang tuh ya doanya mustajabah. Mustajabah, innallaha ma'adain, Allah bersama orang yang punya utang. Artinya dekat. Orang yang punya utang tuh doanya sangat-sangat mustajabah. Sampai ketika orang punya utang ada niat bayar, Allah kirimkan malaikat khusus untuk membantu dia supaya melunasi utangnya. Kecuali memang orang itu tidak ada usaha, maka tidak boleh utang. Bilang saja minta. Nah, Nabi tidak kerja ya, tapi kan mendapat harta harta fek. Setiap sahabat yang perang pulang membawa harta ghanimah, itu Nabi dapat bagiannya. Makanya dari bagian itulah untuk melunasi utang. Nabi utang itu untuk apa? Nah, untuk menjamu tamu. Nah, ini tingkat tinggi itu gini. Ngutang itu bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi ngutang untuk kreditan motor. Ini parah lagi nih. Ya, utang untuk pribadi. Nabi itu utang untuk melayani tamu. Ya, kalau tamu datang, maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, tolong kamu datang ke rumahku, tanya kepada istriku ada makanan enggak. Maka ketika Sayyidina Bilal datang ke rumah istri Nabi, jawab istri Nabi, tidak ada makanan. Apa kata Nabi? Kamu datang ke si fulan, utang kepada mereka. Akhirnya Sayyidina Bilal yang bagian utang, tapi yang lunasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh ditiru nih, insyaallah ya. Ini namanya akhlak yang paling sempurna, mengutamakan orang lain daripada dirinya. Tapi kalau kita bakhil, yaitu manusiawi, mesti adalah sedikit banyak tuh ada, nggak mungkin apa yang kita miliki diberikan semua, karena kita nggak akan kuat. Ya, kalau sahabat itu sekiranya melihat yang dipakai sahabat tuh senang, itu dikasihkan. Ibarat sahabat tuh pakai cincin yang sangat indah, kemudian sahabat yang lain lihat cincinnya kok bagus banget ya, nggak ngomong, kamu mau? Ya, ambil. Nah, ini tingkatan tinggi nih. Jadi ada orang itu pakai jam tangan. Nah, kita nih lihat ini jam tangannya kok bagus banget ya, Pak. Beli di mana nih? Nah, yang pakai jam tangan bilang, kamu suka, ambil nih jam tangan. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Wah, kalau sekarang zaman ini dipraktekkan, melunjak orang itu, betul nggak? Ini motor bagus banget, Pak. Itu istri bapak kok cantik banget. Kurang ajar, melunjak. Orang dulu kan karena pikirnya itu suka memberi. Jadi kalau cuma sekedar melihat ada orang kok pakai cincin bagus, langsung dikasihkan. Karena yang muji juga sadar diri. Kalau kita dipraktekkan, udah habis.
pakai baju bagus, Pak Ustadz kok bajunya bagus banget. Kamu minta ya. Nanti dijadikan dalil, muji-muji ya barang orang. Ini jangan dipraktekkan ya, kecuali memang orang itu udah tingkatan tinggi ya silakan. Kalau setiap ustadz memakai baju dibilang bagus ya habis pakaiannya. Insyaallah ya. Yang kedua apa? Hawa nafsu yang dituruti. Ini juga akan membawa kehancuran. Dan yang terakhir adalah bangga diri. Ini juga akan membawa kehancuran. 3 perkara ini kalau kita tinggalkan, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.